Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uliyatul Hasanah dari kelas IAT 3. Dan sekarang saya akan memenuhi tugas UTS dari Matkul Ilmu Tajwid untuk pembacaan dan penjelasan hukum-hukum dari surat Al-Fajr. Dan sekarang saya akan baca 4 ayat, kemudian berdasarkan saya jelaskan satu persatu tentang hukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. Kita bahas hukumnya satu-satu ya. Dari ayat yang pertama, wal fajr. Alif lam di situ bertemu dengan huruf fa, maka disebut idhar qamariyah. Maka bacanya terang ya, tanpa ditahan. Wal fajr. Kemudian jim di situ huruf qalqalah, maka disebut dengan huruf qalqalah, disebut dengan bacaan qalqalah, yakni dibaca dengan mantul. Kemudian ra tersebut ra yang berharokat sukun karena waqaf, kemudian sebelumnya jim yang waqaf juga, kemudian ada huruf yang berharokat fa di situ, maka ra di situ disebut hukum ra tebal, dibaca tebal. Wal fajr, wal fajr. Benar. Kemudian lanjut ke ayat kedua, yakni walayalin ashr. Kasrah tanwin bertemu dengan ain, maka disebut dengan idhar al-haqi, dimana cara bacanya yakni dibaca terang tanpa ditahan atau tanpa dibaca dengung. Ashr, ashr. Shin di sini termasuk huruf hamas, yakni sedikit berdesis ketika mengucapkannya. Kemudian ro di sini seperti ayat yang pertama disebut ro yang dibaca tebal, ro tafhim ya. Lanjut ke ayat yang ketiga, wasyaf'i wal wat, wasyaf'i wal wat. Shin di sini alif lam bertemu shin, yakni disebut idgham syamsiyah ya, benar. Kemudian shin yakni termasuk dari huruf yang berdesis juga, jadi huruf hamas, yakni ditahan dan berdesis. Wasyaf wasyaf'i wal wat, taknya juga huruf berdesis, huruf hamas, jadi juga berdesis. Ra-nya juga dibaca tebal, yakni ra tafhim. Kemudian lanjut yang keempat, wal laili idza yash. Wal laili. Laili di sini tersebut huruf lin, yakni yang dibaca lembut, halus ya. Wal laili. Jangan ditahan ya. Wal laili idza yasr. Jadi huruf lin ya. Kemudian idza itu disebut dengan idgham matabi'i, panjangnya cuma satu alif. Yas sama yasar sama kayak ayat 1 2 3, yakni ra tafhim, ra yang dibaca tebal. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, yakni dari ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Alaihim huruf lin ya, sama kayak barusan. Kemudian mim sukun bertemu ro, disebut dengan idhar syafawi. Kemudian ro rabbuka, ro berharakat fathah, maka disebut ro tafhim. Rabbuka sawta adab. Ba ini termasuk dari huruf qalqalah, maka dibaca dengan memantulkan ya, benar. Kemudian lanjut ayat 14, inna nun yang bertasydid, maka disebut dengan gunna musyaddadah, maka harus dibaca dengung. Rabbaka bertemu dengan ro lagi, ro yang berharokat fathah disebut dengan ro tafhim. Kemudian labil mirsad. Labir di sini ada alif lam yang bertemu dengan mim, maka disebut idhar qamariyah. Kemudian mirsad
itu ra sukun yang sebelumnya ada kasrah, maka disebut dengan, tapi ada huruf isti'la di belakang, maka bisa disebut dengan ra tafkhim, bisa dibaca tipis ataupun dibaca tebal, ra isti'la. Labil mirshad. Lanjut ke poin yang ketiga, yakni dari ayat 27 sampai ayat 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang pertama itu ya ayyatuha, disebut dengan mad wajib mutasil. Kemudian dilanjut dengan nafsu, alif lam bertemu nun disebut dengan idgham syamsiyah. Kemudian nafsunya sendiri karena berharakat tasydid, nunnya berharakat tasydid, maka disebut dengan gunna musyaddadah. Cara bacanya yakni dibaca dengung ya. Kemudian alif lam bertemu dengan mim disebut idhar qamariyah. Kemudian to ini huruf qalqalah, maka dipantulkan mutmainnah. Lebih tepatnya qalqalah sugra karena di tengah kata mutmainnah. Bertemu dengan nun lagi disebut guna musyaddadah ya. Kemudian irji'i ini ra sukun sebelumnya ada kasrah dan setelahnya bukan huruf isti'la, maka disebut ra tarkik, ra yang tipis. Irji'i ila rabbik, di situ ada mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah di lain kata, bukan di satu kata. Ila mad tabi'i, rabbiki ra itu ra tafhim, kemudian radiyatan mad tabi'i, dan mad tebal juga radiyatan mardiyah. Kemudian ada fathah tanwin di situ bertemu dengan mim, maka disebut idgham bi gunnah. Kemudian mardiyah ra sukun sebelumnya fathah disebut ra tafkhim, mardiyah. Seperti itu. Shadaqallahul azim. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai tentang pembacaan suratul Fajr untuk memenuhi tugas UTS ilmu tajwid ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon koreksinya, karena saya juga proses dalam pembelajaran. Syukran jazilan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.